Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Minggu ini 21 Juni 2020, kita melakukan ibadah minggu bersama dengan keluarga kita secara online. Tema ibadah kita pada minggu ini adalah tetap nyatakan kebenaran Kristus. Ibadah online kali ini dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Dengan sukacita, kita mengawali ibadah kita dalam sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga dimanapun saudara berada. Saudaraku terkasih, firman Tuhan pada hari ini hendak mengajak kepada kita untuk terus menyatakan Kristus dan kebenarannya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka mari kita nyatakan kebenaran Tuhan dalam pujian.
Mari kita bersama-sama mengakui keberadaan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber hidup, Sang Sumber kasih, kami datang kepadamu. Hingga hari ini kami belum bisa masuk ke gedung-gedung di mana kami boleh menyembah Tuhan di gereja. Ada kalanya kami gelisah karena merindukan persekutuan itu. Tetapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak kurang cara untuk datang ke rumah kami masing-masing. Maka ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak menyadari akan kehadiran, ketika kami kurang percaya akan penyertaan Tuhan. Mungkin karena kami lemah, karena kami takut sakit, ataupun kami takut untuk mati. Tapi biarlah saat ini kebenaran-Mu boleh Engkau nyatakan kepada kami. Janji-Mu boleh nyata di kehidupan kami, yaitu penyertaan Tuhan. Apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kami, tidak ada satupun yang mampu memisahkan kami dari kasih Kristus. Maka biarlah itu menjadi landasan kami untuk terus percaya akan kasih setia sebagai wujud kebenaran Kristus yang ada di kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena Allah terus mendengarkan segala seru doa kita. Bagi kita yang sungguh mengaku dosa-dosa kita, mari kita sambut berita anugerah dari Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Firman Tuhan katakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya
adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih, mari kita merayakan cinta kasih Allah dengan senantiasa hidup dalam damai dan kasih sebagai ciptaannya. Biarlah damai Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Damai Tuhan beserta saudara. Mari kita bersama persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita karena kidung-kidung merdu dari sorga Kau kirimkan di kehidupan kami dan memberikan pengharapan. Maka ya Tuhan, tiba saatnya Engkau membuka harta sorgawi untuk menjadi bekal bagi kami. Biarlah Engkau terus menghidupkan setiap tulisan-tulisan yang sudah dituliskan dan disaksikan oleh para saksi iman ketika Yesus bersama para murid berada kala itu, untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami di zaman yang tidak mudah ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara, dalam percakapan dengan murid-muridnya, sebelum Yesus mengutus mereka, Ia mengingatkan agar mereka tidak takut menyaksikan kerajaan Allah, karena ada penyertaan bagi mereka. Maka dengarkanlah firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39 seperti yang diceritakan di dalam tayangan video berikut ini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah bagi kita yang mendengar, memelihara dalam hatinya, lalu dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Mantan CEO Starbucks, Howard Schultz, dia pernah merasa putus asa ketika merintis usaha kopinya. Bayangkan saja, dari 242 calon investor, 217 diantaranya langsung menolak. Mertua yang sungguh mengasihi dia menyarankan, sudah kamu mundur saja. Tetapi saudara-saudara, istrinya memberikan semangat. Ayo, aku bersama dengan kamu. Aku akan terus bersamamu sampai kamu mencapai mimpi-mimpimu. Dan benar, akhirnya Howard Schultz sampai pada mimpinya. Menjadi orang yang luar biasa dan dikenal dunia. Saudara, demikian pula ketika kita diminta untuk konsisten, terus-menerus menyatakan siapa Kristus, menyatakan kebenaran Tuhan, supaya hidup menjadi lebih baik, kita juga akan mengalami jatuh bangun. Sudah jatuh bangun, ditertawakan. Tetapi nyatanya sampai hari ini, saudara, di depan layar, tidak satupun kita yang undur. Kenapa? Seperti Howard, kita trust kepada Yesus. Nah, lalu bagaimana supaya trust ini terpelihara dengan baik? Supaya Kristus, ajaran dan kebenarannya terpelihara di kehidupan kita. Mari kita simak tuturan Yesus dalam Injil saat dia menguatkan para muridnya. Sejarah menarik bahwa Tuhan Yesus memulai dengan sebuah kenyataan bahwa di kehidupan kita itu selalu saja ada ancaman. Apapun itu, dari hal-hal yang biasa saja sampai yang membahayakan hingga bisa membinasakan. Dan kali ini Tuhan Yesus mengangkat sebuah pembahasan tentang Beelzebul. Beelzebul, Baal atau Baal itu berarti Tuan, lalu Zebub yaitu lalat, bisa juga bermakna sebagai penghulu setan, pendakwa, penghasut, penggoda. Nah, apakah lalu Beelzebul itu mematikan? Tidak, saudara-saudara. Dalam narasi Injil, Yesus menyebutkan bahwa Beelzebul itu tidak mematikan. Tapi, ada tapinya. Dia bisa menyusup kepada siapa saja dan apa saja. Ini yang membahayakan. Kalau saudara ingat, ketika Yesus memproklamirkan penderitaan dan kematiannya di salib, lalu dengan nada empati, Petrus mendekat dan berbisik kepada Yesus, "Jangan Tuhan, kami tidak mau engkau menderita." Bagaimana respon Tuhan Yesus? Yesus katakan, "Enyahlah iblis." Disitulah Beelzebul menyusup
baik kepada Petrus, baik kepada para murid. Ketika Yesus disalib dan mati, mereka masih gundah dan bertanya, apakah Yesus bangkit atau tidak. Pintu-pintu terkunci rapat. Karena mereka takut. Dalam bayang-bayang maut, dikejar-kejar oleh orang-orang yang memang mengancam pengikut Kristus. Nah saudara, karena penyusup itu terus menghasut, maka Yesus juga menyatakan bahwa kehidupan orang beriman juga akan dihadang oleh si pembunuh tubuh. Jadi mekanismenya setelah Beelzebul ini menghasut, merasuki siapa saja, di situ berpotensi membahayakan, mematikan, membinasakan. Dengan dua hal ini lalu Yesus memberikan 3 penguatan. Yang pertama, saudara, kita diingatkan supaya kita tidak gentar dengan rupa-rupa penderitaan. Baik itu penyusup, penguasa tiran yang disusupi, yang terus membahayakan hidup kita. Bahkan membahayakan bagi siapapun. Yesus mengajak supaya kita tidak gentar, karena disinilah para pengikut Yesus ditantang. Apakah kita tetap berpegang pada kebenaran Kristus atau tidak? Apakah kita tetap mengakui Yesus atau tidak? Sehingga Yesus bertutur, siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak malu mengakuinya di depan Bapa kelak di sorga. Ditantang, apakah kita gentar, undur, malu mengakui Yesus, dan lalu Yesus malu kepada kita untuk mengakuinya kepada Bapa. Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara, kita diajak untuk memiliki ketakutan yang benar. Yesus bertutur, bagaimana bisa kamu takut pada penguasa yang terbatas, sementara kamu tidak takut kepada Allah yang berkuasa tidak hanya tubuh, tapi juga hidupmu, jiwamu yang bisa nanti sampai binasa. Memiliki ketakutan yang benar. Dan disinilah Yesus katakan, mana yang engkau takuti? Ya amit-amit ya, kalau kita melihat sejarah gereja, para pengikut Yesus, ada yang digoreng, ada yang dibakar hidup-hidup, kaki kiri diikat dengan keledai, kaki kanan diikat dengan keledai, yang satunya lalu dari dua arah yang berlawanan, kaki-kaki ini direntangkan, lalu orang sekarat dan mati. Kalaupun kita menyetarakan kengerian penderitaan itu seperti infeksi corona, membayangkan kehilangan perasa, kehilangan indera penciuman, sesak paru-paru, seperti paru-paru ini dipenuhi kaca. Tapi kan kita masih bisa memilih untuk hidup mawas diri. Maka satu hal hari ini kita diajarkan supaya kita tidak tergesa-gesa berpikir bahwa grafik pandemi ini akan menurun. Hidup ini akan lebih mudah, hidup ini akan kembali menjadi lebih enak. Melainkan kita mesti waspada, hati-hati, dan terus bertahan di masa pandemi ini. Artinya dalam masa yang demikian kita diminta untuk hidup bukan lebih mudah, tetapi hidup yang lebih hati-hati, maksudnya lebih baik, lebih benar, baik di hadapan Tuhan maupun kepada keluarga dan setiap orang yang kita jumpai. Itu yang kedua. Nah, maka yang ketiga, saudara, Yesus mengajarkan supaya ketakutan kita letakkan pada pemeliharaan Bapa. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, pandemi yang terus menggerus mental kita, para murid juga kita diajar. Di tengah-tengah rasa takut, kita berupaya meletakkan pada pemeliharaan Bapa.
Di tengah-tengah rasa takut, kita diminta untuk terus-menerus melihat burung pipit yang dipelihara oleh Bapa kita. Saudara, anggaplah bahwa burung pipit itu burung-burung yang ada di sawah yang kecil-kecil dan banyak. Karena burung pipit itu kan jenisnya banyak juga. Satu masa dianggap sebagai hama dan diburu banyak orang. Apalagi dalam masa yang berat ini lalu dikonsumsi, saudara. Nah sama, kalau kita tidak hati-hati, kita pun akan menjadi santapan yang nikmat oleh penyusup, oleh penguasa tiran yang disusupi. Tapi kita mengerti bahwa burung-burung itu dijaga oleh Bapa. Burung-burung itu tetap hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Bapa dalam keseimbangan ekosistem, dalam keseimbangan bagaimana bumi ini berputar dan menghidupi saudara dan saya. Tentu pemeliharaan Allah lebih dari itu kepada kita. Dan kita memahami bahwa bukan lalu burung-burung yang dipelihara Bapa itu tanpa ancaman. Sama bukan dengan kehidupan kita. Mari kita setarakan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa rambut kita pun dihitung. Berarti dijaga bukan? Bagaimana dengan rambut saya gitu ya. Kalaupun ada yang lepas, ada yang tumbuh kembali, semua ada dalam hitungan Allah. Yang saya maksudkan adalah, bukankah degeneratif, menurunnya kondisi fisik, atau mungkin kita sedang mengalami penyakit terminal, dikehendaki Allah bukan untuk membinasakan saudara dan saya. Melainkan itu dikehendaki Allah supaya kita terus terjaga, menghantar ke kehidupan yang abadi kelak. Nah kalau boleh sih, kita menawar sama Tuhan panjang umur. Saudara takut, saya juga takut. Tetapi mari kita letakkan ketakutan kita pada pemeliharaan Allah. Sehingga sampai di satu titik hidup kita terus bersuka cita. Kita tidak kesasar kemana-mana, bersyukur karena sepenuhnya hidup kita ada dalam pemeliharaan Allah. Jadi 3 penguatan inilah yang membekali hidup kita. Saudara mungkin ada yang mengerti, ada yang tidak, atau ada yang mengerti sedikit maksud firman Tuhan hari ini. Tetapi dalam hal ini saudara, saya mau mengingatkan bahwa hari ini adalah 3 minggu setelah kita merayakan Pentakosta. Hari ini setelah 3 minggu kita meyakini bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan terus memberikan pengertian bagaimana kita menjalani hidup di masa pandemi ini. Terus memberikan pengharapan supaya terus berkobar-kobar agar saudara dan saya tidak kehilangan pengharapan. Mungkin kalau saya sedikit melebar, saudara bisa lihat di media bagaimana kegundahan dan kegaduhan di mancanegara. Bahkan di negara adidaya pun gaduh, gundah, gelisah karena chaos, karena situasi yang tidak menentu. Artinya bukankah kita mesti bersyukur, kita mesti mengapresiasi pemerintah yang mensupport kita, mengayomi kita sampai sekarang ini. Dan itulah menurut saya adalah wujud kasih Allah di kehidupan kita. Dan itulah wujud kasih Allah supaya kita terus dapat bertahan. Maka kita perlu sadari saudara bahwa cinta Kristus terus ada di kehidupan kita. Dari waktu ke waktu. Maka izinkan saya untuk mengakhiri khotbah dengan satu kisah. Jauh sebelum pandemi, terlahir dari keluarga yang miskin, sebut saja Sarijo. Untuk makan pun susah, mereka seringkali kekurangan. Tetapi orang tua Sarijo hanya berpikir yang penting
Sarijo bisa sekolah. Semua makanan dicukupkan. Kadang-kadang ayah memancing. Ketika pulang, bunda memasak sup ikan. Mereka bisa berbagi bersama. Tapi toh makin hari biaya hidup makin berat. Mereka harus ekstra lembur, ekstra kerja. Lalu orang tua Sarijo pergi ke koperasi untuk melabel barang-barang tertentu sebagai tambahan hidup supaya Sarijo terus sekolah dan terus hidup. Sampai waktunya akhirnya Sarijo berhasil untuk menuntaskan studi S1-nya. Tetapi dengan bersamaan waktu lalu ayahnya meninggal. Banyak tetangga yang membantu kepada Bunda Sarijo lalu juga memberikan support supaya ibunya ini boleh menikah lagi. Tetapi ibunya mengatakan, saya tidak butuh cinta. Nah saudara, karir Sarijo terus berkembang. Tetapi sebaliknya Bunda menua dan hanya bisa terbaring di ranjang. Akhirnya Sarijo bisa menuntaskan studi S2-nya. Dia bekerja di Amerika dengan gaji yang besar. Mendengar ibunya mulai kritis, dia menyempatkan pulang saudara, memberikan perhatian kepada sang bunda. Dia mengingat akan karya ayahnya, ibunya yang akhirnya mencetak dirinya sampai berhasil seperti sekarang ini. Dan kemudian sampai akhirnya ibunya meninggal. Saudara, di masa berat ini bukankah kisah tadi mengingatkan, mengukuhkan kepada kita bagaimana kebenaran Kristus terus-menerus dinyatakan. Kehadiran Allah menjamin hidup kita. Burung pipit dipelihara, ia jamin kita. Kalaupun helai demi helai rambut kita jatuh, ia hitung. Maka yang menjadi panggilan kita selanjutnya adalah tetaplah pikul salib. Dalam ketika kita memikul salib kita diingatkan dalam salib Kristus selalu membawa kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Dalam salib Kristus kita juga diingatkan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita, membinasakan kita dari kasih Kristus. Ia hadir di kehidupan kita. Ia hadir ketika orang bergulat dengan pandemi, ketika orang bergulat dengan persoalan ekonomi yang berat. Bahkan Allah hadir dengan linangan air mata kita. Allah hadir tidak hanya dalam keberhasilan, tetapi juga kegagalan. Bahwa peristiwa kematian yang sejatinya sadar ataupun tidak sedang dekat dengan kita, tetapi Allah juga hadir di sana. Allah hadir bersama para medis, dokter, perawat, orang-orang baik yang kita kasihi pula karena COVID-19 ini. Dan disitulah saudara, kebenaran Kristus dinyatakan bagi kita hari ini. Apa sih itu? Yaitu kehadirannya, cintanya yang mampu mengatasi maut. Maka yang terakhir, tentu saya berharap kabar baik ini tidak hanya hadir dalam hidup saudara, dalam layar saudara. Kabar sukacita ini tidak hadir di mata dan telinga kita. Menjadi undangan kita ceritakan ulang kepada saudara-saudara kita yang tengah kesusahan, yang terdampak pandemi, yang tengah ter-PHK, yang mungkin tidak lagi bisa beli kuota. Entah itu lewat SMS, WA, atau telepon. Setidaknya dengan teladan kebenaran Kristus lewat kisah-kisah keluarga saudara sendiri. Mari wujudkan cinta Kristus sebagai kebenaran kehidupan kita. Maka teruslah nyatakan kebenaran Kristus, yaitu kebenaran dan cintanya di kehidupan kita dan saudara dan saya. Sungguh bahwa Yesus pribadi yang layak dipercaya. Trust tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga senantiasa menyertai kita di dalam segala situasi dan kondisi. Amin.
Mari kita mengambil saat teduh.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan permohonan doa kita. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami boleh menerima hadiah Injil-Mu yang terus menguatkan kami. Bahwa kebenaran Kristus, yaitu cinta dan kehadirannya, hadir di kehidupan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk melewati segala ancaman, bahaya, dan berbagai perkara. Sungguh kami bersyukur karena tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami tahu bahwa Tuhan terus ada di pihak kami. Tetapi biarlah dengan belas kasih-Mu kami memohon, biarlah Tuhan juga boleh melawat negeri kami, melawat dunia yang masih terus murung karena pandemi. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati para ilmuwan, bumi dan segala isinya untuk menidurkan virus COVID. Kami mengingat pula untuk medis dan para medis, rumah sakit, pemerintah dan seluruh jajarannya, dan seluruh aspek kehidupan di negeri ini, untuk boleh terus bergandeng tangan. Masyarakat juga boleh kooperatif dalam memutus mata rantai pandemi ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja kecil-Mu di rumah kami masing-masing. Dengan belas kasih-Mu, kami terus memohon pengampunan-Mu dan anugerah-Mu, supaya kami tidak lalu kendor dalam iman kami, supaya kami terus menyala-nyala di tempat kami masing-masing, tetapi kami tetap dalam satu ikatan yang kuat, persekutuan yang kuat dalam tubuh Kristus sebagai gereja. Maka Engkau tahu apa yang kami perlu dan butuhkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kami juga berdoa di pertengahan tahun ini bagi anak-anak kami ataupun saudara-saudara kami yang tengah bergumul untuk mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Biarlah cara Tuhan yang boleh kami andalkan. Bapa, dalam segala pergumulan kami, biarlah kami terus menyatu bersama jemaat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Kami percaya semua dalam naungan dan cinta kasih Kristus. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami sudah berdoa. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukurnya dengan mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 20 ayat yang ke-13. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkan dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan untuk kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Bukan
Mari kita berdoa, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami membawa persembahan kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat mencukupkan pekerjaan pelayanan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati kehidupan setiap jemaat Tuhan. Dan juga Tuhan senantiasa menolong kami kiranya dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Dalam Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudaraku, marilah kita terus menyatakan kebenaran Kristus di kehidupan kita. Kita dipanggil untuk terus berkarya dan mewartakan kasih-Nya di dunia yang penuh cemar. Saudaraku, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Nyatakan terus kasih Kristus bagi sesama melalui kehidupan saudara. Dan mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
kasih.